Oke, dilanjut. Kita langsung masuk ke soal J, di mana ada x kuadrat ditambah 6x lebih dari 0 ya. Ini berarti sama aja dengan soal persamaan kuadrat. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya di kelas 9, atau juga kalau misalkan kalian belum pernah belajar berarti, tapi ibu yakin untuk yang kelas 9 kemungkinan besar sudah dijelaskan seperti ini, tapi nggak apa-apa ya. Coba kalau kalian perhatikan ya, untuk x kuadrat ditambah 6x, nah dua suku ini semuanya memiliki variabel x ya. Di sini ada x kuadrat berarti x kali x, di sini ada 6x berarti 6 dikalikan x. Nah, kalau di dua suku ini sama-sama memiliki variabel yang sama, maka boleh kita keluarkan si x-nya ya. Si x-nya kita keluarkan 1, sehingga x kuadrat, x-nya ada 2, dikeluarkan 1 sehingga sisanya tinggal 1, ditambah 6x, x-nya sudah keluar, sisa 6 lebih dari 0. Tuh. Ada 2 akar-akar ya. Di sini x-nya tidak ditambahkan dengan siapa-siapa sehingga x-nya sudah pasti sama dengan 0. Atau di sini ada x tambah 6 sama dengan 0. X-nya sama dengan positif 6, pindah ruas jadi negatif 6. Ada 2 berarti. Ada x-nya sama dengan 0, ada x-nya sama dengan negatif 6. Kita buat garis bilangannya. Negatif 6, 0. Nah, karena tandanya lebih dari, maka dari batasan-batasan ini kita buat permisalan ya. Permisalan siapa? Oke. Kalau persamaan kuadrat ya, di sini ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Kalau nantinya yang memenuhi sebuah pertidaksamaan ini adalah wilayah 2, maka nanti yang muncul adalah sebuah irisan. Kalau irisan berarti himpunan penyelesaiannya seperti ini ya. Kalau himpunan penyelesaiannya ada di ruang 1 atau wilayah 1, maka otomatis dia pun akan bergabung dengan wilayah 3 ya. Maka agar lebih mudahnya kita buat permisalan. Misal x-nya ya, kita buat yang ada di wilayah antara 0 sampai negatif 6, yaitu negatif 1. Nah, x negatif 1 ini kita masukkan ke persamaan ini, atau boleh yang atas pun nggak apa-apa ya. Sehingga min 1 dikali min 1 tambah 6 lebih dari 0. Min 1 tambah 6, 5 lebih dari 0. Min 1 kali 5, min 5 lebih dari 0. Apakah min 5 lebih dari 0? Tidak. Maka tidak memenuhi ya. Berarti ini bukan nih. Coba kita buat permisalan yang ada di ruangan 3. Misal, nah ruangan 3 kan dari batas 0 ke kanan, sehingga kita cari permisalan angka-angka yang lebih dari 0. Misal x-nya sama dengan 1 positif, maka 1 dikali 1 plus 6 lebih dari 0. 1 dikali 7 lebih dari 0. 1 dikali 7 lebih dari 0. Apakah 7 positif lebih dari 0? Iya, maka memenuhi. Berarti ruangan 3 memenuhi.
kita buat irisannya atau arsirannya. Kita buktikan lagi yang ada di ruangan 1. Benar nggak sih kalau wilayah yang paling kanan itu akan berbarengan dengan wilayah yang paling kiri? Oke, kita buat permisalan. X-nya sama dengan angka yang kurang dari negatif 6. Berarti kita buat negatif 7 saja. Ya. Berarti negatif 7 plus 6. Lebih dari 0. Negatif 7. Negatif 7 plus 6. Negatif 1. Lebih dari 0. Negatif 7 kali negatif 1. 7. Lebih dari 0. Apakah 7 lebih dari 0? Iya. Maka ini memenuhi. Ya. Dari negatif 6 ke kiri dia dibuat arsirannya. Sehingga karena dia terpisah, ya, maka kita buat gabungannya. Himpunan penyelesaiannya adalah ya, X kurang dari min 6 atau X lebih dari 0. Tuh. Selanjutnya soal yang tipe L, di mana ada nilai mutlak 2x dikurangi 3 kurang dari nilai mutlak x tambah 1. Untuk penyelesaian tipe L itu hampir sama saja dengan soal di tugas 1 tentang persamaan nilai mutlak, di mana ruas kiri dengan ruas kanannya sama-sama memiliki tanda nilai mutlak. Maka kita pindahkan saja si nilai mutlak x tambah 1 ke ruas kiri, sehingga bentuknya nilai mutlak 2x kurangi 3 kurang dari nilai mutlak x tambah 1 kurang dari 0. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti kita buat penjumlahan, kita buat pengurangan. Ya. 2x kurangi 3 ditambah x tambah 1. Kita buat pengurangannya. 2x kurangi 3 dikurangi x kurangi 1 kurang dari 0. Sederhanakan. 2x tambah x, 3x, min 3 tambah 1 min 2. 2x min x, x, min 3 min 1 min 4 kurang dari 0. Sudah, kita buat pembuat nolnya. 3x min 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2. X-nya 2/3. Atau x min 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 4. Ini batasan-batasan yang kita punya. Lalu, selanjutnya kita buat garis bilangannya. 2/3, ini 4. Sama seperti yang tadi kita buat permisalan. Supaya lebih gampang, kita buat permisalannya yang ada di tengah. Kalau yang tengah memenuhi, maka kiri dan kanan tidak memenuhi. Kalau tengah tidak memenuhi, maka kanan dan kiri yang memenuhi. Oke. Misal X sama dengan antara 2/3. 2/3 itu kan kurang dari 0 dengan 4. Ada bilangan positif yang lain, yaitu kita buat saja sebagai 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Masukkan ke mana? Ke sini boleh. Ya. Sehingga 3x 3 kali 1 3 dikurangi 2 dikalikan x-nya 1 dikurangi 4 kurang dari 0. 3 min 2 1. 1 min 4 3. Min 3 kurang dari 0. 1 dikalikan min 3 kurang dari 0. Apakah min 3 kurang dari 0? Iya, berarti ini memenuhi. Kalau yang tengah sudah memenuhi, maka inilah himpunan penyelesaiannya. Kalau himpunan penyelesaiannya bentuknya seperti ini, maka buat X kurang dari gitu. Himpunan penyelesaiannya adalah 2/3 kurang dari X kurang dari 4. Yuk lanjut. Sama seperti yang tadi, kalau tadi bentuknya kurang dari, kalau sekarang bentuknya lebih dari. Tapi karena ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama bernilai mutlak, maka kita gabungkan dulu. X tambah 5
kurang dari 2x min 3, nilai mutlak semua lebih dari 0. Kita buat penjumlahannya, kita buat pengurangannya. X tambah 5 tambah 2x min 3, X tambah 5 min 2x plus 3 lebih dari 0. X tambah 2x, 3x, 5 tambah min 3 plus 2. X dikurangi min 2x, min x, 5 tambah 3 plus 8 lebih dari 0. Kita cari pembuat nolnya. 3x plus 2 sama dengan 0, 3x sama dengan min 2, x-nya sama dengan min 2 per 3, atau min x sama dengan min x plus 8 sama dengan 0, min x sama dengan min 8, sehingga x-nya sama dengan 8. Ini dua batasannya. Kita buat. Ya. Ini min 2 per 3, ini 8 positif. Ya, kita buat permisalannya. Misal x-nya sama dengan 1. Kenapa selalu 1 yang dibuat permisalan? Karena angka 1 yang paling gampang. Ya, kita jangan sampai mencari permisalan yang sangat sulit. Soalnya sudah sulit, jangan sampai membuat permisalan yang seharusnya mempermudah kalian, malah kalian mencari-cari angka yang sulit. X sama dengan 1, kalian masukkan ke persamaan yang ini. Ya, sehingga 3 dikalikan 1, 3 tambah 2 dikali min 1 tambah 8 lebih dari 0. 3 tambah 2, 5, min 1 tambah 8, 7 lebih dari 0. 5 tambah 7, 35 lebih dari 0. Apakah 35 lebih dari 0? Iya, maka ini memenuhi. Kalau yang tengah sudah memenuhi, ya sudah. Berarti yang kiri dengan yang kanan tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 2 per 3 kurang dari x kurang dari 8. Selesai. Kita masuk ke soal yang terakhir atau tipe soal yang terakhir. Di tipe P ada nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 ditambah nilai mutlak dari x ditambah 2 kurang dari 4. Nah, di sini ada nilai mutlaknya 2. Ya, menggunakan operasi penjumlahan. Maka kita langsung saja mencari pembuat 0 dari 2x dikurangi 3. Ya. Kalau kita mau mencari nilai pembuat nolnya, maka kita buat saja 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Kenapa? Karena kita akan mencari pembuat nolnya. Sehingga 2x sama dengan 3, x-nya sama dengan 3 per 2. X sama dengan 3 per 2 ini adalah pembuat 0 untuk nilai mutlak dari 2x dikurangi 3. Kita juga harus mencari pembuat 0 dari x tambah 2. X tambah 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Ini pembuat nolnya. Ya. Maka ketika x-nya berada di angka 3 per 2 dan x-nya berada di negatif 2, maka nilainya 0. Gitu. Ya. Kita buat garis bilangannya. Di sini 0-nya kosong. Kenapa? Karena di sini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Negatif 2 dengan 3 per 2 lebih kecil negatif 2. Di sini 3 per 2. Tuh. Oke. Sekarang kita perhatikan untuk nilai mutlak yang pertama. Ya. Di sini ada nilai mutlak 2x dikurangi 3 dengan batasan ada di 3 per 2. Nah, di sini berarti menandakan bahwa dari angka 3 per 2 ke kanan, ya, 3 per 2 ke kanan, 2x dikurangi 3-nya bernilai positif atau bentuknya 2x dikurangi 3. Ya. Dari 3 per 2 ke kiri dia akan bernilai negatif atau min 2x min 3 min 2x min 3. Itu. Kenapa?
Lihat di definisi persamaan nilai mutlak. Ya, baca lagi. Karena batasannya berada di 3/2, sehingga dari 3/2 ke kanan dia bernilai positif, 3/2 ke kiri dia bernilai negatif. Itu. Sekarang nilai mutlak yang kedua, batasannya ada di mana? Di negatif 2/3, negatif 2. Sehingga dari negatif 2 ke kanan, X plus 2-nya bernilai positif. X plus 2. X plus 2. Dari negatif 2 ke kiri, X plus 2-nya bernilai negatif. Negatif X plus 2. Itu. Ya. Sampai sini Ibu harap kalian sudah paham mana menentukan positif, mana menentukan negatif. Oke. Nah, seperti soal di akhir untuk yang tugas 1, coba kalian buka lagi penyelesaiannya. Di sini ada 3 wilayah, ada wilayah 1, wilayah 2, ada wilayah 3. Kita buat dulu untuk wilayah 1. Ketika X-nya kurang dari min 2. Ya. Negatif 2X min 3 ditambah negatif X plus 2 kurang dari 4. Min 2X plus 3 min X min 2 kurang dari 4. Ya. Min 2X min X. Min 3X, 3 dikurangi 2 plus 1 kurang dari 4. Ya. Min 3X kurang dari 4 kurangi 1 sama dengan 3, sehingga X-nya ya lebih dari 3 per negatif 3 atau X-nya lebih dari negatif 1. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk wilayah yang kedua, antara negatif 2 sampai 3/2. Satu bernilai negatif, satu bernilai positif. Negatif 2X min 3 ditambah X plus 2 kurang dari 4. Min 2X plus 3 plus X plus 2 kurang dari 4. Min 2X plus X min X 3 tambah 2 plus 5 kurang dari 4. Min X kurang dari 4 min 5 sama dengan min 1, sehingga X-nya lebih dari 1 negatif 1 per negatif 1. X-nya lebih dari 1. Kedua. Yang ketiga, ketika X-nya lebih dari 3/2, maka semua nilainya bernilai positif. Ya. 2X min 3 ditambah X plus 2 kurang dari 4. 2X min X plus 2, oh ini 3, kurang dari 4. 2X tambah X 3X min 1 kurang dari 4. 3X kurang dari 4 tambah 1 berarti 3X kurang dari 5 dan X-nya kurang dari 5/3. Oke. Dari soal tadi ya, kita punya 3 wilayah, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 ya. Oke, kita buat garis bilangannya. Di wilayah 1 untuk X kurang dari negatif 2, maka kita buat dulu di sini ya. Negatif 2 ya. Ini wilayah 1. Ya. Himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih dari negatif 1 atau X-nya
Lebih dari negatif 1, benar. Di sini negatif 1-nya kan lebih besar dari negatif 2. Nah, dia di sini. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini wilayah 1, tapi himpunan penyelesaiannya ada di sini. Apakah di sini terjadi irisan? Tidak. Kalau tidak terjadi irisan, maka ini bukan himpunan penyelesaian atau tidak memenuhi. Tuh. Ini untuk wilayah 1. Untuk wilayah 2, wilayah 2 berada di negatif 2 sampai 3/2. Ya. Nih. Ini wilayahnya. Berarti ini kan daerahnya. Nah, himpunan penyelesaiannya ada di mana? X lebih dari 1. 1 ada di mana? 1 ada di sini. Lebih dari 1 di sini. Irisannya mana? Ini. Apakah ada irisan? Ada. Berarti ini X kurang dari. Karena di sini memunculkan irisan, maka himpunan penyelesaiannya ada 1 kurang dari X kurang dari 3/2. Ini irisan 1. Kita lihat lagi, apakah ada irisan di wilayah 3? 3 berada di X lebih dari 3/2. Berarti wilayahnya ke sini. Himpunan penyelesaiannya ada di X kurang dari 5/3. 5/3 lebih besar dari 3/2. Misalkan di sini 5/3. Kurang dari, berarti dia ke kiri. Apakah ada irisan? Ada, ini. Tinggal buat X kurang dari. Atau 3/2 kurang dari X kurang dari 5/3. Ini irisan kedua. Kita gabungkan irisan 1 dengan irisan 2 sebagai himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 1 kurang dari X kurang dari 3/2 atau 3/2 kurang dari X kurang dari 5/3. Ini himpunan penyelesaiannya. Bu, kenapa? Kan di sini 3/2, di sini ada 3/2. Kenapa nggak digabungkan saja? Kalau digabungkan berarti 3/2-nya muncul. Ya, 3/2-nya muncul atau 3/2-nya masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Padahal tidak. Kenapa? Karena kalau 3/2 tepat berada di 3/2, maka dia akan sama dengan, ya, akan sama dengan 4, bukan kurang dari 4 atau lebih dari 4. Ya. Maka 3/2 di sini hanya batasan saja. Misal di sini ada bahasa X kurang dari 3/2. Berarti wilayah yang kurang dari 3/2 masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Tetapi 3/2-nya bukan merupakan himpunan penyelesaian. Hanya sebagai batasannya saja. Oke, cukup. Sekian penjelasan dari Ibu untuk tugas yang ketiga. Tugas yang kedua, Ibu harapkan dari video yang sudah Ibu buat, ya, video-video yang sudah Ibu buat dari tugas 1 dan tugas 2, kalian sudah cukup lebih memahami lagi tentang konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini bisa kalian pelajari untuk bahan atau persiapan menjelang UTS nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.